Saya suruh ibu saya memanggil mbah saya dulu. Saya langsung ke sana membunuh Sugiono yang lebih dulu. Saya pukul pakai besi di bagian leher sama kepala. Saya agak kesel gara-gara rumah saya dipoto-foto itu, Mas. Diminjem bank. 4 kerangka manusia tersebut adalah anak-anak dan cucu dari Ibu Misem. Salah satu rumah di desa Pasinggangan, Banyumas, Jawa Tengah ini sempat jadi perhatian warga. Mbah Misem, nama pemilik rumah ini. 3 anak dan 1 cucunya tewas terbunuh. Jenazahnya ditemukan sudah menjadi tengkorak, terkubur selama 5 tahun di pekarangan rumah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Malam itu, Rasman, salah satu warga sekitar yang diminta untuk membersihkan pekarangan oleh Mbah Misem, terkejut saat menemukan tengkorak kepala manusia di halaman belakang rumah. Tak hanya 1, Rasman menemukan 4 kerangka manusia di halaman ini. Aparat kepolisian Resort Banyumas yang datang ke lokasi penemuan langsung melakukan identifikasi. Olah tempat kejadian perkara dilanjutkan keesokan harinya. Polisi terus mencari barang bukti untuk bisa mengungkap kasus penemuan 4 kerangka manusia ini. Dari bukti-bukti yang ditemukan di lokasi penemuan, polisi berkeyakinan kalau 4 kerangka manusia ini merupakan korban pembunuhan. Posisinya itu masing-masing kerangka itu masih berbalut pakaian. Jadi pakaiannya masih lengkap. Mulai dari baju, celana, ya, semua masih lengkap. Kemudian juga selain diduga 4 kerangka manusia, ditemukan juga di situ ada ya 1 buah handphone dan beberapa kain lainnya. Ukuran dari lubangnya itu dengan lebar 1,2 meter, panjang 1,5 meter dengan kedalaman 40 cm. Bukti lain yang memperkuat dugaan pembunuhan ini adalah bagian tengkorak kepala keempatnya pecah dan retak. Diduga akibat hantaman benda tumpul. Rupanya 4 kerangka manusia ini adalah kerangka 3 anak Mbah Misem dan 1 kerangka cucunya. 4 kerangka yang manusia tersebut adalah anak-anak dan cucu dari Ibu Misem, ya, yang mana itu kita bisa simpulkan pada saat itu anak pertamanya atas nama Saudara Supratno, kemudian anak ketiganya yaitu Saudara Sugiono, anak kelimanya Saudara Heri, dan cucunya atas nama Vivi. Mbah Misem hanya bisa pasrah menerima kenyataan ini. Apalagi ternyata pelaku pembunuhan ini adalah salah satu anaknya dan 3 cucunya sendiri. Kulo saniki nyun sewu nggih Pak, mboten ngaku pun kula. Pun ngertos-ngertos niku kula pun jijik Pak. Pun mboten ngaku kula, pun mboten ngaku dua anak niku. Pun hilang kula. Tang pikiran kula niku pun hilang Pak. Estu Pak. Kula sakit niki.
Kaget kali sakit dada kula nggih. Motif pembunuhan ini dipicu soal harta warisan. Mbah Misem pun menceritakannya kepada kami. Ini tanah emang udah saya bikin surat, dibagi 5, orang anak saya kan 5. Jadi sudah saya bikin surat sama Pak Baujoko. Juga kemarin bulan Maret, belum lama. Surat mesa-mesa semua, belum saya bagi-bagi. Memang tanah cuma segini, juga tanah saya dulu beli, zaman dulu. Waktu saya di Jakarta. Ya pernah itu emang yang perempuan minta, ini udah ada rumahnya mah kapan mau dibagi, nanti insya Allah kalau sudah punya rezeki, cuma begitu saya ngomongnya. Ini dibagi 5 aja, seorang 22 ubin, karena anak saya 5, adanya tanah 88. Cuma saya beli sendiri waktu almarhum dia meninggal, saya beli itu wetan 25 ubin, itu Mani Edi yang di Kaliori. Saya suruh ibu saya memanggil mbah saya dulu. Saya langsung ke sana membunuh Sugiono yang lebih dulu. Saya pukul pakai besi di bagian leher sama kepala. Saya agak kesal gara-gara rumah saya dipoto-foto itu, Mas. Diminjem bank. 4 kerangka manusia tersebut adalah anak-anak dan cucu dari Ibu Misem. Pria ini adalah Ahmad Saputra, satu dari 3 tersangka yang telah menghabisi nyawa 3 paman dan 1 sepupunya. Masing-masing Supratno dan anaknya Vivin Dwi Loviana. Sugiono serta Heri. Gimana? Yakin di sini? Siang itu, Ahmad Saputra diminta untuk menunjukkan di mana ia menyimpan alat bukti yang digunakan untuk menghabisi nyawa keempat korbannya. Pakai apa nguburnya nih? Hah? Pakai pacul? Terus mana lagi? Mana lagi? Gak ikut? Susah apa yang ngubur? Alat bukti untuk melakukan eksekusi itu kita amankan di belakang rumah yang ternyata dikubur tepat di pekarangan rumah pelaku. Barang bukti yang kita amankan sesuai dengan keterangan dari pelaku, salah satunya adalah tabung gas ukuran 3 kg dan 1 potong besi. Saminah dan 3 anaknya, Sania Raulita, Irfan Firmansyah, dan Ahmad Saputra, kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Kami pun berkesempatan untuk mewawancarai keempatnya. Saminah, wanita ini merupakan aktor utama dalam kasus terbunuhnya keempat korban.
ia berencana menghabisi ketiga adiknya karena harta warisan. Kalau ributnya semulanya gini loh Mas, masalahnya itu sering kalau itu ngeroyok saya itu semua itu ya, nggak satu-satu gitu. Nah terus kadang ngancem, terus saya bunuh lah kamu gitu. Sebenarnya sih saya nggak masalah loh Mas, nggak ribut masalah warisan, dari dulu juga nggak ribut warisan. Saya bikin rumah di situ ya saya nggak minta surat kan, surat misalnya itu harus atas nama saya lah, tanahnya enggak kan. Cuma saya agak ya kesel sama khawatir gara-gara rumah saya dipoto-poto itu Mas, diminjem bank. Rencana pembunuhan disusun. Saminah dibantu dua anaknya, Ahmad Saputra dan Irfan Firmansyah. Hal ini tergambar saat polisi menggelar proses prarekonstruksi kasus pembunuhan keji ini. Sebenarnya sih tuh anak saya emang udah sering ngeliat saya tuh dikeroyok, tapi saya nggak ngadu nggak apa kalau dikeroyok, tapi anak saya tuh lihat sendiri loh, rumahnya jaraknya nggak jauh sih. Ya anak saya ngomong rencana mau mau bunuh, tapi saya nggak boleh, saya ngelarang, nggak saya layanin itu. Anak saya udah rencana emang, saya nggak layanin, saya tinggal ke dapur, saya nyuci, masak. Tapi terus anak saya manggil lagi suruh bantu lah katanya. Pokoknya mama harus ini bantu maksudnya mengambil Mbah ke rumah gitu. Cuman bantu itu aja udah. Tiba saatnya menjalankan aksi. Saminah membawa ibunya Mbah Misem ke rumahnya. Setelah diungsikan, baru Ahmad Saputra dan Irfan Firmansyah mendatangi rumah neneknya itu. Ya strateginya saya suruh ibu saya memanggil mbah saya dulu. Soalnya dia biar nggak apa-apa gitu loh dibawa ke rumah. Nah seterusnya saya langsung ke sana membunuh Sugiono yang lebih dulu ada di rumah sendiri. Saya pukul pakai besi di bagian leher sama kepala. Saya sempat berkelahi dulu, saya juga dipukul sama ditendang. Tapi saya menang gitu Pak. Terus dibantu adik, jadi akhirnya dia kalah. Setelah menghabisi Sugiono, giliran Supratno dan Heri dihabisi. Selang beberapa lama itu kan Supratno itu pulang. Nah pulang itu jadi, dia masuk ke rumah, kemudian saya sempat dia sempat mau pergi, terus sempat melawan sebentar lah, terus itu terjadi lagi proses pembunuhannya. Setelah dia selesai, terus tidak lama itu yang Herinya juga pulang kerja sore, terus juga sama di dalam rumah nenek juga dibunuh. Sampai akhirnya giliran Vivin Dwi Loviana, anak Supratno yang dihabisi. Saya udah pakai HP bapaknya SMS supaya nggak pulang. Biasa kan dia nginep gitu, suruh nginep. Tapi udah saya tunggu lama, tapi ternyata dia nggak baca SMS atau mungkin dia tidak lihat HP. Jadi terpaksa, saya bingung, terpaksa saya juga membunuhnya. Keempat jasad korban kemudian dikumpulkan di dalam salah satu kamar di rumah Mbah Misem. Saya suruh ibu saya memanggil mbah saya dulu. Saya langsung ke sana membunuh Sugiono yang lebih dulu. Saya pukul pakai besi di bagian leher sama kepala. Saya agak kesel gara-gara rumah saya dipoto-poto itu Mas, diminjem bank. 4 kerangka manusia tersebut adalah anak-anak dan cucu dari Ibu Misem. Ada 107 adegan yang diperagakan oleh para tersangka dalam kasus pembunuhan keluarga di Banyumas, Jawa Tengah ini. Irfan Firmansyah dan Ahmad Saputra telah mengeksekusi keempat korbannya dengan menggunakan potongan besi dan tabung gas 3 kg.
berdua, saya dan kakak saya, dikubur belakang saja untuk menghilangkan jejak itu, terus dibersihkan darah-darahnya. Terus saya tinggal ngikutin, bantu gali dan bantu mengubur. Rasanya menyesal dan bingung gitu, was-was, takut dan banyak, Mas. Selain Irfan Firmansyah dan Ahmad Saputra, ada nama Sania Rulita, anak ketiga Saminah, yang ikut dijadikan sebagai tersangka. Saat itu Sania tahu kalau 3 paman dan sepupunya dikubur di pekarangan rumah neneknya. Nanya sama ibu, terus itu yang lain udah meninggal gitu. Udah kayak gitu terus. Loh kok bisa sih kejadian kayak gitu, terus udahlah aku udah nggak banyak nanya, soalnya aku juga saking kaget sih, Mas. Waktu itu kan juga aku lagi puasa, jadi udahlah aku yang penting buka puasa, terus nemenin mbah, urusan yang lain aku nggak ikut campur. Paling yang aku tahu ya dikubur di belakang rumah deh gitu tok, yang lain-lainnya aku nggak tahu. Sania juga ikut membantu menjual sepeda motor milik korban, Supratno dan Sugiono. Aku cuma disuruh nyariin pembeli buat jual motor, kalau handphone enggak. Terus sebenarnya aku juga nggak mau disuruh nyariin pembeli buat beli motor itu, cuma disuruh-suruh ya udah akhirnya tak cariin aja gitu. Lewat temen tok. Temennya, aku punya temen, nah temen itu ngenalin makelaran motor kayak gitu. Keluarga ngelakuin kayak gitu kan juga terpaksa, karena dari dulu mereka udah neken keluarga aku. Ibu dan 3 anaknya ini sekarang jadi pesakitan. Ancaman hukuman berat pun menantinya. Di lokasi inilah kerangka keempat korban ditemukan. Dan pria ini yang pertama kali menemukan kerangka korban. Namanya Rasman. Saat itu Rasman diminta oleh Mbah Misem untuk membersihkan halaman rumah. Nyangkul sebelah sini, ya kan? Sebelah mana, Pak? Sebelah sini. Terus kan sana kan sudah selesai, dicangkul gini, klek gitu ya. Kain itu teman jeb sama cangkul, kain kaos itu di antara segini, ya tarik ini, brul gitu. Itu kepalanya gerundung ke sana. Astagfirullahaladzim. Kepala pertama ada di sebelah sini. Di sini, terus duanya ke sini, terus ketiganya di tengah, di sini. Saya ngambilin di sebelah mana, Pak? Di sebelah sini. Yang sebelah sini satu, terus di tengah satu, tapi udah soak. Bisa sama ini loh, Mas Yude. Mas Yude kan jadi 3 lah, jadi sini soak. Kan udah copot semuanya, SL-nya pisah. Jadi di antara gigi bawah sama atas udah pisah, 4-nya pisah. Terus karena sini soplok. 5 tahun lamanya Supratno dan anaknya Vivin Dwi Loviana, Sugiono, serta Heri menghilang. Mereka sempat dikaitkan dengan isu gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar yang sempat ramai di desa Pasinggangan, Banyumas saat itu. Saya pribadi selaku di lingkungan itu, saya juga kaget dengan hilangnya warga saya pada waktu itu. Saya pernah juga lapor dengan Pak Kades yang terdahulu bahwa di lingkungan RT 7 RW 3 ada 4 orang yang keberadaannya nggak diketahui. Beberapa kali saya sowan ke tempat Ibu Misem menanyakan perihal keluarganya. Beliau menjawab sedang bekerja di Jakarta. Keempat korban kini telah beristirahat tenang. Meski jasadnya tak lagi utuh, namun setidaknya mereka terkubur dengan layak sebagaimana mestinya anak manusia.